Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Sari. Saya sebagai tenaga sanitasi lingkungan, program studi D3 Sanitasi, jurusan Kesehatan Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengolahan air limbah industri ayam potong dengan dosen pengampu Bapak Imam Santosa SST MT. Langsung saja pemaparannya. Di sini ada timbulan atau sumber air limbah. Air limbah utama berasal dari proses produksi di unit pemotongan dan pengolahan ayam. Beberapa sumber utamanya, yang pertama, ruang pemotongan ayam, seperti darah, bulu, dan air cucian. Yang kedua, ruang pencucian karkas, seperti air bercampur lemak dan sisa daging. Yang ketiga, ruang pengolahan dan pendinginan, seperti air bercampur minyak atau lemak. Dan yang terakhir, area pembersihan peralatan dan lantai. Selanjutnya ada aliran atau distribusi air limbah. Aliran pertama, limbah cair yang berasal dari proses pemotongan, pencucian ayam, peralatan, dan lantai, lalu mengalir melalui saluran drainase kecil dan bergabung di saluran utama, lalu masuk ke bak penampung awal untuk memisahkan padatan dan lemak. Selanjutnya dialirkan menuju unit pengolahan atau IPAL. Selanjutnya proses pengolahan air limbah. Air limbah ini dialirkan melalui beberapa tahapan unit IPAL. Yang pertama ada inlet. Pada proses ini air limbah akan dipompa menuju collecting basin atau kolam pengumpul yang kemudian akan menuju ke sistem separator bulu. Next, separator bulu. Pada sistem ini mempunyai fungsi menangkap atau memisahkan bulu yang terikut dalam limbah cair. Dan yang kemudian bak penangkap lemak atau grass trap. Pada sistem grass trap ini memiliki fungsi menangkap lemak, minyak yang terikut ke dalam limbah cair. Yang keempat, bak sampit. Bak penampung awal untuk mengendapkan air yang masih mengandung kotoran halus maupun air yang mengandung bahan kimia sisa pemakaian produksi. Yang kelima, mesin scraper. Pada sistem scraper ini memiliki fungsi memisahkan padatan seperti bulu yang masih terikut ke dalam limbah cair. Selanjutnya, bak ekualisasi. Pada sistem bak ekualisasi ini memiliki fungsi untuk meminimumkan dan mengendalikan fluktuasi aliran limbah cair baik kuantitas maupun kualitas yang berbeda dan menghomogenkan konsentrasi limbah cair. Lalu kolam aerasi 1 dan 2. Pada sistem kolam aerasi ini memiliki fungsi sebagai proses biologis menggunakan lumpur aktif. Pada proses ini menggunakan bakteri nitrifikasi yang berisi gabungan dari bakteri-bakteri yang mengurai nitrogen dan polutan organik lainnya. Yang kedelapan, bak grass trap. Setelah air limbah siap masuk ke dalam MBR tank, maka perlu dilewatkan grass trap untuk memastikan tidak ada minyak dan lemak yang tinggi di dalam air limbah. Yang kesembilan, bak MBR. Di dalam bak MBR ini, air limbah akan diproses dengan dipisahkan antara solid dan air bersih. Setelah melalui membran MBR, air akan menjadi bersih dan bebas partikel. Kemudian diproses melalui carbon filter dan RO atau reverse osmosis. Yang ke-10, bak cleaning. Pada proses pencucian membran MBR setiap bulan sekali. 11, bak lumpur 1. Pada sistem ini mempunyai fungsi untuk menerima lumpur dari hasil pengolahan MBR. 12, bak lumpur 2. Pada penampung lumpur hasil pengolahan. Ke-13, mesin scrap press. Pengeringan lumpur secara gravitasi untuk memisahkan cairan padatan. Ke-14, bak hasil. Untuk menampung limpasan dari bak hasil, reject RO dan backwash carbon filter sebelum dibuang sebagai tempat indikator ikan lele. Ke-15, bak bersih. Pada sistem ini mempunyai fungsi untuk menerima lumpur dari hasil pengolahan MBR. Ke-16, carbon filter. Kalau carbon filter ini berfungsi untuk menghilangkan sisa-sisa warna dan zat-zat yang bersifat toksik sehingga tidak membebani kerja membran RO terlalu berat. Yang ke-17, outlet IPAL. Ini tempat pencatatan debit air limbah dan pH harian sebelum dibuang ke sungai. Selanjutnya ada pengolahan akhir.
Pengolahan akhir ini ada dua, yaitu yang pertama reverse osmosis atau RO. Sebagian bisa dipakai kembali atau recycle untuk keperluan produksi atau bahkan air minum setelah RO. Lalu yang kedua ada air buangan akhir. Air buangan akhir ini dipantau debit dan pH-nya lalu dilepas ke sungai setelah memenuhi baku mutu. Sekian pemaparan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.